Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Simpangan kuartil. Ya, Paman Apik sudah membahas simpangan kuartil maupun jangkauan kuartil. Oke ya. Simpangan kuartil ini yang paling bawah ya, Q deviasi ya atau kuartil deviasi simpangannya adalah Q3 dikurangi Q1 per 2. Sedangkan kalau jangkauan kuartil atau hamparan nih H itu adalah Q3 dikurangi Q1 langsung. Sebenarnya pemahamannya menjadi mudah kalau kita memang dalam satu hal itu saja fokus. Jadi misalkan kita punya Q1, punya Q2, misal punya Q3. Nah, kemudian Paman Apik ngambil saja misalnya Q2 ini adalah 7, Q1-nya misalnya adalah 2, dan Q3-nya misalnya adalah 10. Maka kalau yang namanya hamparan atau jangkauan kuartil itu adalah langsung Q3 dikurangi dengan Q1. Jadi yang paling besar 10 dikurangi 2, begitu. Ya, 10 dikurangi 2. Ini adalah 8. Itu kalau jangkauan kuartil ya, atau hamparan ya. Jangkauan kuartil atau hamparan ini. Nah, kalau kalau simpangan kuartil atau semi kuartil ya. Kalau simpangan kuartil itu menyimpangnya. Kalau ini tadi kalau jangka itu dari yang terkecil ke yang terbesar ya, Q1 ke Q3. Nah, kalau simpangan kuartil itu malahan kita pusatnya adalah Q2. Memang Q2 ini pusat, ini median. Nah, menyimpangnya berapa jauh ke kanan, berapa jauh ke kiri, sebenarnya begitu. Kalau ke kanan kan 3 nih sebenarnya menyimpangnya. Ke kiri kan 7 ke 2 ini 5. Begitu. Nah, 3 sama 5 kan beda, dirata-ratakan kan 4. Jadi kalau simpangan kuartil ya atau QD, Q deviasi, kuartil deviasi, simpangan kuartil itu adalah tengah-tengahnya antara 5 dan 3, yaitu 4. Boleh begitu, menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Tapi kalau kita sudah tahu ini tadi 8, Q3 dikurangi Q1, ya boleh saja langsung Q3 dikurangi Q1 adalah 8 dibagi 2. Boleh juga, sama saja. Jadi 8 dibagi 2, sama dengan 4. Kalau itu gampang, Paman. Iya, gampang. Nah, cuma yang pakai rumus itu kok jadi sulit. Misalnya, ini adalah data ke I n plus 1 per 4. Nah, itu gimana, Paman? Nah, ini memang benar juga. Benar juga. Jadi begini, kalau Paman Apik sudah mengambil contoh misalnya sebelumnya ini, kita punya data ini. Kita akan lebih mudah sebenarnya membayangkan untuk Q2. Q2 itu berapa? Q2 itu yang membagi dua bagian sama banyak. Nah, ada 4 data di kiri, 4 data di kanan. Jadi Q2 itu adalah 5. Ini Q2. Caranya gimana? Caranya adalah kita menghitung Q2 itu adalah data yang ke I per 4 dikalikan N plus 1. Waduh, apa itu, Paman? Nah, karena itu I-nya adalah Q2, kita nyari I-nya berarti 2. 2 per 4 itu adalah setengah. Dikalikan N. N-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak data 9. 9 tambah 1. 10. Begitu kan? 9 tambah 1, 10. 2 per 4 setengah. 10 dibagi 2 adalah 5. Artinya, Q2 itu adalah sama dengan data ke 5. Gitu ya. Jadi I2 itu adalah, kalau Paman Apik tuliskan, ini adalah data ke-5. I2 ini adalah data ke-5. Nah, data ke-5 itu berapa? Ini urutannya pas, angkanya 5. Jadi sama dengan 5. Masih bingung, Paman? Ya, nggak apa-apa lah gitu. Kalau misalnya Q3 itu kan membagi, nah yang besar di sini. Ini kan ada 5, 6, 6, 7. 2 di kiri, 2 di kanan. Berarti tengah-tengahnya antara 6 dan 6. Berarti ini adalah Q3-nya adalah sama dengan 6. Nah, kalau pakai rumus gimana, Paman? Nah, kalau Q3 berarti I-nya 3. I per 4 N plus 1. Data ke sini ya. I-nya adalah 3. Jadi 3 per 4 kali N plus 1 kan 9 tambah 1 ya tadi 10. Begitu.
10 kali 3/4. 10 kali 3/4 apa? 7,5. Jadi data ke 7,5. Gitu. Tadi kan Q2-nya itu data ke-5, kemudian ke-6, ke-7, ke-8. Berarti 7,5 antara 6 dan 6. Nah, gitu ya. Jadi data ke 7,5 itu adalah nilainya 6. Jadi kalau ditanya Q3, itu adalah data ke 7,5. Data ke 7,5 itu tadi antara 6 dan 6. Yaitu 6 sendiri, tengah-tengahnya 6 dan 6. 6 tambah 6 bagi 2. Oke. Lumayan, Paman, lumayan. Nah, kalau misalkan Q1 berarti kan membagi 2 yang sebelah kiri ini. Antara 3 dan 4 kan? Ini Q1. Berapa nilai Q1? Ya tengah-tengahnya antara 3 dan 4. Kalau pakai rumus gimana, Paman, kalau Q1? Oke. Kalau pakai rumus tetap data ke I/4. 9 tambah 1 ya. N tambah 1 ya tadi. Karena kuartil ke-1 berarti 1/4 kali 9 tambah 1, 10. Yaitu 2,5. Berarti data ke 2,5. Jadi Q1 itu adalah data setelah diurutkan ke 2,5. Berapa itu Q1-nya? Ya berarti 2,5 itu kita cek data ke-1 ada 2, data kedua, kemudian data ketiga. Nah, antara 3 dan 4. Nah, antara 3 dan 4 berapa Q1-nya? Gitu ya. Yang sudah tahu silahkan tulis komen chatting bawah ini. Belajar matematika asik dan kreatif bersama Apik. Silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih.